لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترم المكرم العلماء ورثة الأنبياء الأساتذة والأساتذات الأعزة, kita doakan para guru-guru kita, para ulama kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Segenap para sesepuh, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Bapak Haji Muhammad Daud Irwan, yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola Limus Pertama Regensi orang tua kita Bapak Haji Rujito Purnomo, orang tua kita Bapak Haji Guntur Aradia, beserta para orang tua yang lain. Kita doakan para sesepuh kita, Allah beri panjang umur serta walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Segenap aparatur pemerintah, Bapak Lurah ataupun yang mewakilinya, Bapak RW, Bapak RT, segenap para pengurus masjid dan musola sedesa Limus Lunggan, dan juga tidak lupa tim khidmat jamaah subuh Limus, kita doakan semoga senantiasa panjang umur sehat walafiat. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar karena waktu juga sudah siang, dan tadi disampaikan oleh MC kita Mauidul Hasanah, kayaknya Mauidul Hasanah banyak para ulama, banyak para guru. Kita sedikit taklim, sedikit kita mengkaji. Kebetulan alhamdulillah bapak-bapak, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, berada di bulan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah tepatnya tanggal 7 Rabiul Awal. Nanti tanggal 12-nya bertepatan hari Jumat. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan hari Jumat. Jadi para hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sedikit kita membahas bagaimana tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sejarah ataupun bagaimana yang berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi orang tua kita, para sesepuh mengingatkan kita baca suratul Fatihah untuk bangsa Indonesia, semoga senantiasa diberikan aman, tentram, damai, dan juga para elit-elit kita semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke materi tadi, kita antara azan dan juga iqamah baca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Kita baca riwayatnya nih para hadirin, biar kita semakin yakin mengamalkan amalan-amalan kita. Tuan Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ini luar biasa beliau. Di antara
ahli tasawuf yang menjadi panutan seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Nah, beliau di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu beliau menukil sebuah riwayat dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ini ada permasalahan ekonomi. Duit kok rasa-rasanya nggak mau datang." Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bukankah engkau mengetahui tasbihnya para malaikat?" Kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatnya, sebutnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kata Nabi dibaca antara adzan subuh sampai sebelum qomat 100 kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'tika dunya raghimatan saghirah." Maka dunia akan datang kepada dirimu bahkan dalam keadaan terhina dan kecil. Bahkan yang lebih istimewa para hadirin, setiap satu tasbih akan menjelma menjadi malaikat yang kemudian beristighfar, yang kemudian mendoakan kita yang membaca tasbih tersebut. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih, zikir amalan yang dipraktekkan di jamaah subuh limus. Riwayatnya dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di masjid-masjid di Jakarta ataupun di sekelilingnya itu bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari antara azan dan juga iqamah membaca tasbih tersebut. Semua kita senantiasa diberi taufik hidayah. Amin Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk bagaimana meneladani Rasulullah, intinya kita harus cinta dulu dengan kalau nggak cinta nggak mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang umat tidak mungkin mampu mengikuti nabinya kalau tidak didasari dengan cinta. Kalau tidak didasari dengan cinta, maka mari di bulan Rabiul Awal ini kita pupuk rasa kecintaan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Mohon maaf, orang Yahudi nabinya dibunuh-bunuhin padanya. Orang Yahudi nabinya apa? Dibunuh-bunuhin. Mohon maaf, orang Nasrani nabinya kemudian dijadikan Tuhan. Tapi kita sebagai umat muslim tetap memuji, memuliakan Nabi, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai derajat menuhankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya lihat bahkan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah menjadikan kecintaan kepada Nabi sebagai pegangan yang harus dipegang sekuat-kuatnya. Nah, ini ada kisah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini Pak Hadi, suatu ketika Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, tiba-tiba ada sahabat Nabi berdiri nanya kepada Nabi. Kira-kira mohon maaf nih para guru, para ustaz, pernah nggak lagi khutbah jamaahnya berdiri, tiba-tiba nanya. Wah, itu Pak Irwan bisa. Wah, ini jamaah bisa ditandai. Ini zaman Nabi sedang berkhutbah, sedang menceritakan hari kiamat yang begitu dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kemudian ada dua keadaan, wujuhu yawma idzin dhahikatun wa wujuhu yawma idzin 'alaiha sampai akhir. Kemudian Nabi tiba-tiba ditanya, "Ya Rasul, dari tadi engkau menceritakan hari kiamat begitu dahsyat luar biasa." Kemudian itu Badui bertanya, "Mata sa'ah ya Rasul?" Kau hanya bercerita tentang hari kiamat, emang kapan datangnya hari kiamat? Kira-kira para guru gimana? Lagi khutbah ditanya kayak gitu. Kita nih mentok jawabannya Allah yang Maha Tahu. Tapi Nabi cerdas luar biasa banget. Nabi ketika ditanya dengan pertanyaan yang begitu sakral, kemudian Nabi balik bertanya, "Wahai sahabat, engkau berani bertanya tentang hari kiamat? Ma'a'adatta laha? Apa yang kau siapkan?" Wah, ini dibalik tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berani bertanya tentang datangnya hari kiamat? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat? Luar biasa Pak. Ini kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban seorang Badui ini juga luar biasa. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ma'a'datu laha bi kasratis shalah wal siyam wal zakat." Menyebutkan 3 amalan yang bahkan bagi seorang muslim ini begitu luar biasa. "Ya Rasul, aku tidak menyiapkan datangnya hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya zakat." Kadang kita puas sholat aja kadang diundur-undur bahkan. Nggak bisa kita ngandelin puasa paling bulan Ramadan, Senin Kemis, kadang Senin libur atau Kemisnya yang libur. Zakat kita hanya 2,5%. Kalau dulu sahabat Abu Bakar 100%, sahabat Utsman 50%, kita paling hebat 2,5%. Tapi bayangkan Pak Hadi, kemudian melanjutkan perkataannya, "Walakinni uhibbullah wa rasul." Ya Nabi, walaupun aku tidak bisa mengandalkan sholat, tidak bisa mengandalkan puasa, tidak bisa mengandalkan zakat, tapi sesungguhnya aku punya modal. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya apa Pak? Cinta. Bayangkan, memang nanti pada saatnya ada suatu keadaan sholat kita tidak berarti. Kapan? Ketika di padang mahsyar. Pada waktu itu amalan kita belum berarti berarti. Hanya satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti diberi maqaman mahmud, yang kita kenal dengan syafa'atul uzma. Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idzan anta yuhsyaru ma'a man ahbabta." Kalau begitu wahai pemuda, nanti kau di akhirat akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi kalau kita cintanya sama Nabi, nanti dibangkitkannya bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayatnya dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian sahabat Anas mengomentari hadis ini, "Ma farahtu farahan ba'da dukhulil Islam." Aku tidak pernah merasa gembira yang begitu gembira setelah masuk Islam kecuali setelah mendengar hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita menjadi umat yang cinta kepada Rasulullah. Amin Allah. Kemudian di dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasihi." Memang keimanan kita ini tidak akan sempurna sampai Nabi lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri, dibandingkan orang tua kita, dibandingkan anak-anak kita, dibandingkan seluruh manusia sealam semesta. Sebab
Nabi itu manusia yang paling cinta kepada kita. Orang tua kita betul cinta kepada kita, tapi tidak melebihi kecintaan Rasulullah kepada kita. Anak-anak kita sekarang betul cinta kepada kita, tapi tidak melebihi kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Pengen bukti para hadirin? Nah, kita baca ini yang terakhir di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, kitabnya 4 jilid. Itu di dalam riwayat tersebut, ketika Nabi SAW membaca satu ayat di dalam surah Al-Maidah, perkataan Nabi Isa alaihissalam, bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul. Nabi mengulang satu ayat ini di dalam riwayat dari setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Yang dibaca berapa ayat bapak-bapak? Satu ayat. Kira-kira mengulangnya berapa kali? Kata orang tua kita mungkin bisa beribu kali gitu, karena hanya satu ayat yang dibaca oleh Nabi antara sholat isya sampai menjelang subuh. Di dalam riwayat tersebut Nabi mengulang sampai di dalam riwayatnya disebutkan Allahumma ummati wa baka. Nabi ini satu ayat baca nangis, satu ayat baca nangis, satu ayat baca nangis sampai menjelang subuh. Ada yang pernah ditangisi nama istrinya dari habis sampai subuh, atau sama anaknya gitu, atau sama orang tuanya ada? Nabi sebelum bahkan kita lahir telah menangisi kita dari habis isya sampai Allahumma ummati wa baka. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha, tapi Allah juga Maha bersakti. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai kekasihku Muhammad, apa yang menjadikan kau menangis? Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, aku tidak tega kalau ada umatku yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu. Sebab itu ayat artinya para hadirin, bahasa kita orang, Nabi Isa ini udah kesel sama umat. Ya Allah, kalau mau diazab diazab aja. Itu juga hamba. Kalau kau mau mengampuni, ya kau Maha Pengampun. Bayangkan Nabi memikirkan umatnya ketika ada seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam, membiarkan, bahkan silahkan ya Allah jika engkau ingin mengazab umat. Nabi kepikiran kita nggak pengen satu pun dari umatnya diazab oleh Allah Subhanahu. Nabi tidak ingin satu pun dari umatnya kemudian masuk ke dalam api neraka. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, kemudian apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdika fi ummat wala tasbih. Wahai Muhammad, aku pastikan umatmu semuanya akan masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kira-kira perjuangan siapa para hadirin? Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu hadis yang mungkin para guru hafal, kullu ummati yadkhuluna, seluruh umat Nabi Muhammad pasti akan masuk ke dalam surga. Hanya saja umat Nabi ada dua, ada yang mau diajak masuk surga, ada yang enggak mau. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Ternyata ada umat Nabi yang diajak masuk surga enggak mau. Kemudian sahabat nanya, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Waman ato'ani faqad dakhala waman asani faqad aba. Yang taat sama Rasul berarti nanti masuk surga. Tapi yang membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia tidak ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para hadirin Allah Subhanahu wa taala walaupun singkat tapi menjadi pegangan kita. Cinta sama Rasul, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita nih kadang diundur-undur. Salat kita nih kadang enggak khusyuk. Salat kita nih banyak kurang puasa kita
ulama Ahlussunnah wal Jamaah pegang kecintaanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar. Semoga walaupun singkat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bila taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum